Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan wrestler yang saat itu kesakitan akibat sebuah luka tembak yang mengenai kakinya. Di samping wrestler, tampak terlihat Reddington yang berusaha untuk mengobati luka yang dialami oleh wrestler. 13 jam sebelum kejadian terjadi. Saat itu, Reddington sedang berada di Munich, Jerman, untuk merayakan pesta bersama rekan-rekannya. Saat Reddington baru saja bersulang, ia tiba-tiba melihat kehadiran dari wrestler. Akhirnya Reddington memperkenalkan wrestler sebagai Donald kepada rekan-rekannya dan mengakui jika wrestler adalah temannya yang berasal dari Kemenlu. Setelah itu, Reddington menarik wrestler menjauhi temannya dan bertanya apa yang ia butuhkan dan mengapa bukan Elizabeth yang menghampirinya. Wrestler memberitahu bahwa Elizabeth ditangkap dan sedang dalam bahaya. Mengetahui Elizabeth sedang dalam bahaya, Reddington langsung membatalkan seluruh rencananya dan dengan cepat kembali ke Amerika. Namun kenyataannya, Elizabeth justru sedang berada di rumah untuk membereskan barang-barang peninggalan ayahnya. Terlihat pula foto serta sebuah boneka yang menyimpan masa kelam dari Elizabeth. Setibanya Reddington di lokasi hitam, ia bersama Dembe dan Luli justru ditangkap oleh pihak FBI. Wrestler meminta maaf karena ia harus berbohong padanya. Hal itu ia lakukan ketika agen Malik memberitahu bahwa kontaknya di CIA mempunyai agen rahasia di Mesir berhasil menyadap komunikasi antar pihak dan informan bernama Wells. Reddington tertawa. Ia memberitahu pihak FBI bahwa Wells tak akan pernah berbicara dengan pihak Mesir. Dan apabila informasi ini benar, maka ia pasti akan mengetahui hal ini. Kemudian wrestler menyebutkan satu nama, Enslow Garrick. Seketika Reddington terdiam. Ia kembali menjelaskan jika informasi ini disebarluaskan, maka tujuannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan pihak FBI. Artinya, Enslow Garrick berniat menyerang fasilitas lokasi hitam. Reddington berpendapat bahwa mungkin saja terdapat seorang mata-mata yang memberi akses kepada Garrick untuk menerobos sistem lokasi hitam. Perlu ditegaskan, Garrick selalu membawa pasukannya yang bernama The Wild Bunch apabila ia memiliki misi untuk membebaskan tahanan kelas atas. Dan Garrick tahu jika Reddington bisa kabur dengan mudah dan menghilang dengan cepat. Maka dari itulah, Garrick dengan sengaja membuat semua kebohongan ini agar pihak FBI panik dan membawanya ke lokasi hitam. Dengan begitu, Garrick bisa mengetahui di mana keberadaan Raymond Reddington. Di saat semua pihak FBI khawatir dengan kehadiran Garrick, Elizabeth yang saat itu baru saja menaiki lift tiba-tiba terkejut dengan listrik yang mendadak mati. Tak hanya lift, ternyata seluruh jaringan listrik di lokasi hitam berhasil dipadamkan oleh Garrick bersama pasukannya yang saat itu merangsak masuk ke dalam lokasi hitam dengan perlahan. Menyadari Garrick telah masuk ke dalam, Cooper langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk segera keluar melalui tangga darurat apabila mereka bukan pegawai inti yang tak membawa senjata. Sementara itu, ia langsung menghubungi bagian informan untuk segera menghapus data penting mereka dan mengirimkan data cadangan FBI ke kantor pusat yang berada di Quantico. Suasana semakin memanas ketika perlahan Garrick bersama anak buahnya membunuh satu persatu agen FBI. Reddington selaku orang yang harus dilindungi dengan segera dibawa oleh wrestler menjauh dari lokasi hitam. Sayangnya, saat itu wrestler harus berhadapan dengan dua anggota The Wild Bunch sekaligus yang membuatnya tertembak jatuh tepat di kaki. Reddington yang masih dalam kondisi terborgol langsung mengambil kunci untuk membuka borgolnya. Setelah itu, ia menyeret wrestler ke tempat yang lebih aman, yaitu kotak perlindungan yang berada di tengah lokasi hitam. Tak lama setelah kotak perlindungan tertutup, Garrick beserta anak buahnya langsung mengerubungi mereka.
Garrick memperlihatkan wajahnya yang hancur karena pernah ditembak oleh Reddington. Setelah itu, Garrick memanggil nama Reddington, musuh bebuyutannya. Ia berkata jika dirinya telah menunggu momentum ini. Ia ingin balas dendam karena selama 5 tahun dirinya berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa mengalahkan Reddington. Kemudian Garrick memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan wrestler adalah dengan cara menyerahkan dirinya kepada mereka. Di satu sisi, Cooper yang sedang bersama informan FBI bernama Aram memintanya untuk pergi ke generator cadangan. Ia juga ingin mengganti saluran radio agar mereka bisa membedakan mana agen FBI dan mana pasukan The Wild Bunch. Lalu Cooper meminta Aram untuk menembak siapapun yang bukan bagian dari agen FBI. Setelah Aram pergi, Cooper mengirim pesan melalui radio yang ternyata berhasil ditemukan oleh Elizabeth yang sedang berpatroli sehingga ia menemukan salah satu radio milik agen FBI. Ia memberitahu jika dirinya sedang berada di dalam lokasi hitam. Kemudian ia bertanya di mana keberadaan wrestler dan Reddington. Cooper menjawab bahwa kemungkinan besar mereka berdua telah tertangkap dan tewas. Garrick yang tak kenal lelah terus menunggu Reddington mau menyerahkan diri. Saat itu Reddington sedang berusaha untuk menekan pendarahan yang terjadi pada kaki wrestler. Demi membuatnya berubah pikiran, Garrick menceritakan pada tahun 2008 tepatnya di Brussels, wrestler memimpin sebuah kelompok kecil untuk menangkap Reddington dan berusaha membunuhnya. Garrick lah yang memberi wrestler alamat keberadaan Reddington serta tiket kereta miliknya. Dan kini, Reddington seakan-akan berusaha untuk menyelamatkan nyawa wrestler yang dinilai telah tak penting. Reddington terdiam. Ia lalu melakukan suatu pembalasan dengan meminta Garrick untuk mengurusi wajahnya yang jelek akibat apa yang telah ia lakukan padanya. Reddington tak membayangkan jika setiap pagi Garrick harus berkaca dengan wajah seperti itu. Kini ia ingin dirinya melakukan apa yang sering dirinya lakukan, yaitu mengalahkan Garrick. Dan Garrick harus melakukan apa yang sering dirinya lakukan, yaitu dikalahkan oleh Reddington. Ketika Garrick marah, ia berusaha menembak kaca namun hasilnya nihil. Lantas, Garrick memerintahkan anak buahnya untuk memasang peledak di setiap sisi kotak perlindungan tersebut. Tanpa disadari, ternyata agen Malik dan Cooper yang saat itu telah terpojok di ruangan penyimpanan senjata harus tertangkap oleh anak buah Garrick dan mereka berdua langsung menjadi sandera. Sementara itu, Aram yang telah berhasil mencapai generator utama langsung berusaha mengembalikan telekom agar pihak FBI bisa meminta bantuan kepada kantor pusat. Setelah berhasil mengambil alih CCTV, Aram terkejut saat ia melihat Cooper dan agen Malik yang telah tertangkap. Di lain sisi pula, Elizabeth berhasil membunuh satu anak buah Garrick setelah anak buah tersebut mencoba untuk melawannya. Kemudian Elizabeth berusaha kembali mencari tahu di mana posisi rekan-rekannya. Ketika Elizabeth sedang menjebak anak buah Garrick yang lainnya, ia terkejut ketika bertemu dengan Aram. Lantas, Elizabeth bertanya di mana para agen FBI lainnya. Aram memperlihatkan CCTV. Ia menunjukkan Reddington dan wrestler yang sedang dalam kondisi tak baik-baik saja. Wrestler harus terluka saat ia terkena tembakan tepat di kakinya. Karena merasa harus menyelamatkan rekan-rekannya, Elizabeth langsung mengajak Aram untuk bekerja sama. Aram yang tadinya harus mencoba mengembalikan kembali telekom justru diminta untuk mengambil senjata agar ia bisa menjaga dirinya sendiri. Masih tak mau menyerah, Garrick mencoba cara lain. Ia lalu memperlihatkan Cooper dan agen Malik kepadanya. Garrick mengancam akan membunuh Cooper apabila ia tak mau memberitahu kode akses untuk membuka pintu kotak tersebut. Karena dinilai belum terlalu mempan, Garrick langsung menarik Luli dan menyuruhnya untuk bertekuk lutut. Setelah itu, Garrick perlahan menghitung dari 1 sampai 10. Reddington yang masih berusaha untuk menyelamatkan kaki wrestler dengan cara membakarnya, tiba-tiba terdiam saat ia melihat Luli ditembak mati oleh Garrick. Kini Reddington mulai geram. Ia langsung mencoba mencari cara agar bagaimana ia keluar dari situasi ini. Kondisi wrestler mulai tak stabil. Meskipun ia telah ditransfusi darah olehnya, namun wrestler masih membutuhkan bantuan lain. Garrick kembali mengancam. Kali ini ia membawa Dembe tepat di hadapan Reddington.
Dembe yang telah pasrah justru berkata pada Reddington jika ia sangat senang karena telah menjalin persahabatan dengannya dan ia berharap mereka bisa bertemu di kehidupan yang selanjutnya. Mereka saling bertatap mata satu sama lain dan Reddington mengucap beberapa kata yang tak dapat Garrick pahami. Sembari mengancam, Garrick terus menyuruh Reddington untuk membuka kotaknya. Dan episode 9 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.